على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله أما بعد. Sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama kita muliakan Ustaz Septian Az-Zahri dan segenap jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, afiat, panjang umur sehingga kita bisa hadir istiqamah di majelis yang kita banggakan, yaitu majelis rutin malam Sabtu, majelis Miftahul Jannah yang di dalamnya kita menggugurkan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Semoga Allah terima segala rangkaian pengajian kita pada malam hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Humam Al-Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi sampai kepada al-qismul awal fit ta'at adabu siyam ila an qala wa sawmul ashhuri al-hurum minal fadail al-ashhuril hurum minal fadail wa hiya dzul qa'dah wa dzul hijjah wa muharram wa rajab wahidul fard wa salasatun syarat. Kemarin kita bahas tentang puasa. Kita baca bagian adab-adab puasa. Udah disebutkan keutamaan puasa. Disebutkan hari-hari yang afdal untuk kita laksanakan puasa. Nah, selanjutnya ada puasa-puasa yang sunnah dikerjakan, yaitu di hari atau di bulan-bulan yang mulia, seperti bulan Muharram. Disebutkan di sini wa shaumul ashhuril hurum.
Minal fadail, termasuk puasa yang utama untuk dikerjakan oleh kita adalah puasa di bulan-bulan haram. Ini namanya bulan haram, memang itu bulan haram kayak babi, kayak anjing. Maksudnya haram ini artinya mulia. Mulia. Kita diharamkan untuk melakukan dosa, lebih haram lagi dilakukan di bulan-bulan tersebut. Tanah suci haram, tanah Mekah. Begitupun tanah suci Mekah. Bukan tanahnya yang haram, tapi tanah yang ada di kota Mekah maupun di kota Madinah adalah tanah yang mulia, yang tentunya lebih sangat diharamkan untuk kita mengerjakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya istilahnya Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram kita puasa saat itu, maka kita dapat puasa di hari yang utama. Bahkan tuh disebutkan hadis Nabi SAW, puasa di hari atau di bulan-bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari, pahalanya seperti ibadah 700 tahun. Nah, bulan-bulan haram itu apa aja? Bulan-bulan haram disebutkan di sini wahiya Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah atau Dzulqi'dah. Bisa semuanya. Wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Ini bulan-bulan haram ada 4. Bulan-bulan haram ada 4. Dzulqa'dah, setelahnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram, wa Rajab, dan bulan Rajab. Wahidun farad, satu menyendiri, misah, yaitu bulan Rajab sendiri. Wa salah satu syarat, dan 3 daripada bulan itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sesuai urutan bulannya. Habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi di mana? Misah, adanya di Rajab. Ini adalah bulan-bulan Allah yang haram, bulan-bulan Allah yang mulia, lebih mulia dari bulan yang lainnya. Selain bulan Ramadan, ada keutamaan tersendiri. Wa hadhihi fi sanati, bulan-bulan ini, puasa di bulan-bulan ini adalah termasuk puasa dalam setahun. Puasa dalam setahun, ada puasa di bulan Dzulqa'dah, ada di Dzulhijjah, ada di Muharram, ada di Rajab. Sebab puasa di bulan-bulan haram itu ada, Nabi SAW juga komentarin, bersabda, puasa, tidak ada puasa yang dilakukan yang lebih afdol setelah bulan Ramadan, setelah puasa Ramadan, melainkan itu adalah puasa di bulan-bulan haram. Jadi puasa di bulan-bulan ini, yang 4 ini, itu afdolnya nomor 2 setelah afdolnya puasa Ramadan. Kalau Ramadan wajar, bulannya mulia, terus itu puasa wajib. Tapi ini puasa sunnah di bulan haram, bisa menandingi satu tingkat di bawah daripada puasa yang wajib di bulan Ramadan. Berarti ini punya keutamaan istimewa nih.
bulan-bulan haram ketika dilakukan puasa itu adalah kemuliaan tersendiri bagi yang menjalankannya. Wa amma fi syahri, itu termasuk puasa tahunan. Kemarin kan udah disebutkan juga tuh puasa tahunan. Sekarang puasa bulanan yang berulang-ulang setiap bulan. Fa awwalu syahri wa awsatuhu wa akhiruhu, yaitu awal bulan, pertengahan bulan, dan juga akhir bulan. Jadi puasa yang berulang-ulang sunnahnya setiap bulan adalah puasa awal bulan, puasa tengah bulan, atau puasa akhir bulan. Akhir bulan disebutnya apa? Disebut ayyamus sud. Tanggal 27, 28, 29. Begitu, 27, 28, 29. Terus kalau seandainya dia mulainya 28, 29, 30. Terus kalau seandainya dia kerjainnya 28, 29, habis 29 langsung tanggal 1, maka dilanjutkan ke tanggal 1. Kadang-kadang bulan Arab itu 29 atau 30. Kadang 29, kadang 30. Untuk 31 nggak mungkin. Kalau seandainya kita mulainya dari puasa ayyamus sud ini dari 28, kan 29 tuh, 30-nya nggak ada, berarti kan baru 2 hari. Nah, 1 harinya itu diambil di awal bulan tanggal 1. Ya, di hari selanjutnya tanggal 1 puasa juga tetap dianggap puasa ayyamus sud 3 hari. Ini yang komentari atau yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Ibn Hajar. Terus wal ayyamu al-bid, wal ayyamul bid wa hiya salis asyar wal rabi asyar wal khamis asyar. Puasa sunnah bulanan di tanggal pertengahan. Di tanggal pertengahan namanya ayyamul bid. Ayyamus sud tadi hari-hari gelap karena udah akhir bulan, bulannya udah tak terlihat lagi, menyempit. Bukan hanya bulan yang tak terlihat, gaji juga udah tak kelihatan. Akhir bulan tuh gaji udah tak kelihatan. Begitu. Nah, ini ayyamul bid, hari-hari yang cerah, hari-hari yang putih, tanggal 15, 14, 13. Karena di saat itu bulan lagi sedang terang-terangnya, purnama. Ya. Bulan purnama. Terus kalau bulan Zulhijjah gimana? Kalau bulan Zulhijjah kan tanggal 11, 12, 13 itu adalah hari-hari yang haram kita puasa karena itu adalah hari-hari tasyrik. Maka 13-nya yang biasanya ayyamul bid itu 13, 14, 15 diganti 16, 17, 18. Jadi 16, 17, 18 khusus bulan Dzulhijjah puasa ayyamul bid. Wa amma fil usbu' itu yang terulang bulanan. Sekarang yang terulang mingguan. Adapun puasa-puasa yang berulang setiap minggunya fayaumul isnaini wal khamisi wal jum'ati, yaitu puasa sunnah hari Senin, puasa sunnah hari Kamis, puasa sunnah hari Jumat. Jadi sunnah. Dan bahkan bukan hanya sunnah kita untuk melaksanakan puasa di Senin Kamis, juga kita sunnah untuk melakukan segala amal soleh, sedekah,
berbuat baik, nolongin orang, kabulkan hajatnya orang, memenuhi hajatnya orang, begitu. Kenapa Senin Kemis? Karena hari Kamis itu Nabi bilang hari diangkatnya amal. Nabi kepengen amalnya diangkat dalam keadaan berpuasa. Begitupun hari Senin. Nah, riwayat yang lain mengatakan hari Senin itu adalah hari lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu puasa Senin karena hari lahirnya. Karena hari lahirnya. Kita boleh tuh puasa hari lahir kita. Kita ulang tahun misalnya besok. Nah, malam ini beli martabak dulu dah. Malam ini beli martabak dulu. Kalau ini malam puasa ulang tahun, di malam beli martabak dulu. Nah, besoknya kita sunnah kita berpuasa. Kita puasa. Misalnya ketemunya hari Jumat. Nah, puasanya dari Kamis sampai Jumat atau Jumat dilanjutkan ke hari Sabtu karena puasa Jumat sendiri itu makruh, harus ada hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Sunnah kita puasa di hari ulang tahun kita niru Nabi Muhammad. Jadi niru Nabi Muhammad. Dan berarti Nabi Muhammad itu memperingati hari ulang tahunnya. Nabi Muhammad selebrasi di hari ulang tahunnya. Nabi Muhammad mengapresiasi hari ulang tahunnya. Buktinya Nabi Muhammad sebut puasa Senin saya karena di situ hari ulang tahun saya. Jadi saya puasa karena bersyukur. Nah, selebrasi atau apa ya bahasa Indonesia selebrasi? Mengekspresikan kegembiraan, itu kan macam-macam. Ada orang yang gembira dengan cara bikin pesta, nyanyi-nyanyi. Ada orang yang gembiranya loncat-loncat. Ada orang yang gembiranya teriak-teriak. Ada orang yang gembiranya guling-guling di pasir. Ada orang yang ketika gembira ngajak teman-temannya untuk makan bakso. Kan begitu. Walhasil orang untuk mengekspresikan kegembiraannya, untuk menselebrasi dari apa yang dia capai daripada kegembiraan, merespon kegembiraannya itu macam-macam. Nah, Nabi Muhammad pilih dengan cara berpuasa. Jadi berpuasa. Selebrasi Nabi Muhammad dalam menyikapi hari ulang tahunnya dengan cara berpuasa. Begitu. Nah, kalau Nabi Muhammad aja merayakan hari ulang tahunnya, maka tidak salah ada orang yang memperingati hari ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW. Memperingatinya dengan apa? Macam-macam orang memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Hari ulang tahunnya Nabi Muhammad ada yang dengan cara lomba marawis, ada yang dengan cara lomba hadroh, ada juga yang memperingati hari ulang tahun Nabi dengan zikir, baca Al-Quran, baca Yasin, baca tahlil. Ada juga yang dengan cara menceritakan sejarah Nabi Muhammad. Ada juga yang dengan melantunkan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu semuanya hanya caranya aja. Selama cara itu tidak melanggar daripada syariat, maka dasar utamanya Nabi Muhammad adalah merayakan hari kelahirannya beliau, hari ulang tahunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ma'ruf hadis Nabi yang disampaikan, seringkali disampaikan dan dibuatkan syair oleh Al-Imam Ad-Dimashqi,
beliau katakan idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bi tabbat yada ata annahu fil jahimi mukhallada ata annahu daiman yukhaffafu fi yaumil isnaini li sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi tula umrihi bil abdi muwahhida tula umrihi wa mata muwahhida. Apa namanya, beliau mensyairkan hadis Nabi SAW. Apa bunyinya? Kalau saja si kafir ini mendapatkan kemuliaan dengan diringankan azabnya di kubur di setiap hari Seninnya. Siapa si kafir di situ? Adalah Abu Lahab. Abu Lahab disiksa selamanya di neraka karena tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Namun ada riwayat hadis yang menyebutkan bahwasanya setiap hari Senin Abu Lahab diringankan sedikit daripada azab yang biasa dia terima di dalam kuburnya. Sebab apa? Lisururin bi Ahmada, sebab gembira dengan lahirnya keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu kegembiraannya itu bukan kegembiraan karena yang lahir Nabi, tapi kegembiraan karena yang lahir ponakannya. Sayyidah Abu Lahab ini saking gembiranya sampai memerdekakan budak perempuannya namanya Suwaibah al-Islamiyah kalau nggak salah. Dimerdekakan. Dari saking gembiranya nih, saudaranya yang namanya Abdullah mempunyai anak, lahir anaknya yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus kalau yang kafir aja begitu, bagaimana kalau ada orang yang beriman, imannya kepada Allah, imannya kepada Rasulullah, dia beriman, terus dia gembira dengan lahirnya Nabi, dan dia mati dalam keadaan bawa iman, tentunya lebih besar lagi mendapatkan kemuliaan yang disebabkan kegembiraan atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa Senin, puasa Kamis, Jumat. Ini puasa yang berulang mingguan. Nah, terus lagi apa ya? Fatukaffiru dzunubal usbu'i bisaumil isnaini wal khamisi wal jum'ah. Dosa kita dalam satu minggu itu terhapus. Harapannya dapat terhapus dosa kita dalam satu minggu dengan puasa hari Senin, dengan puasa hari Kamis, dan puasa hari Jumat. Wa tukaffiru dzunubasy syahri bil yaumil ula min asy-syahri wal yaumil awsat wal yaumil akhir. Dan dosa kita harapannya bisa terhapus dosa bulanan kita terhapus dengan puasa hari pertama, puasa di hari pertengahan Ayyamul Bid, dan puasa di hari akhir Ayyamus Sud. Jadi tukaffar dzunubus syahri, tukaffar dzunubus syahri, diampunkan dosa bulanan, dosa mingguan, ada bagian penghapus dosa. Karena kan kita hidup tuh penuh dosa. Jadi Allah sikap rahmatnya Allah kepada kita sebagai hamba, Allah kasih kita fasilitas yang dapat menghapus dosa, dan fasilitasnya banyak. Melalui puasa ada
penghapus mingguan, ada penghapus bulanan, ada penghapus tahunan. Melalui sholat setiap hari, itu Nabi sampai kasih gambaran kalau ada orang di depan rumahnya ada sungai yang jernih. Terus tiap hari dia mandi 5 kali di sungai itu. Kira-kira ada sisa kotoran nggak di badannya? Sahabat Nabi, nggak bakalan ada, pasti bersih. Mandi 2 kali aja. Ini aja nggak mandi-mandi 2 hari sekali mandinya. Si Ilyas nih mandinya berapa hari sekali? Pagi doang. Pernah berapa hari nggak mandi? 3 hari nggak mandi. 3 hari nggak mandi masih kelihatan kayak orang. Ya, apalagi sehari mandinya 5 kali, pasti bersih orangnya. Nabi bilang begitu juga kamu kalau sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu diibaratkan seperti mandi 5 kali. Dosa-dosa insya Allah akan terhapus dengan sholat yang kamu lakukan sebanyak 5 kali. Itu baru yang wajib. Baru yang wajib. Belum lagi penghapus dosa dari apa? Wudunya kita. Menghapus dosa. Terus lagi apa? Jalannya kita ke masjid, penghapus dosa. Terus lagi apa? Banyak lagi penghapus dosa. Karena Allah tahu kita banyak dosa. Allah siapkan banyak fasilitas untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tukaffar dzunubas sana tukaffar dzunubus sanati bi siyami hadhil ayyam. Dosa-dosa tahunan ada juga dengan hari-hari yang disebutkan Arafah, Asyura, terus apa lagi? Min Syawal begitu. Kemudian wala tazun. Ini udah beda lagi nih. Pembahasannya udah beda lagi. Insyaallah kita lanjutin minggu depan kita bahas tentang puasanya orang-orang soleh. Puasanya orang-orang soleh, orang-orang wali, orang-orang yang levelnya sedikit lebih tinggi dari levelnya kita. Dari levelnya kita. Harapannya biar kita bisa tiru, biar kita bisa tiru. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, Allah gampangkan kita dalam menuntut ilmu, dan Allah selalu beri kita semangat untuk selalu hadir majelis-majelis ilmu, dan semoga Allah tidak haramkan kita dari syafaat Nabi Muhammad, Allah tidak haramkan kita dari keberkahan guru-guru kita, dan semoga Allah berikan sehat afiat, panjang umur, Allah jauhkan dari segala penyakit. Kalaupun Allah cabut nyawa kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-Fatihah.